Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi istimewa. Karena apa? Bersama saya sekarang ada teman, rekan dosen saya, rekan sejawat saya. Beliau bernama Dr. Romo, Dr. Andreas Atowolo, OFM. Salam damai sejahtera Romo. Salam damai sejahtera Romo. Salam untuk semua penonton Bible Learning with Father Joseph. Bagi Anda penonton Bible Learning yang dulu-dulu, Romo Andre ini pernah muncul di salah satu video saya. Itu penontonnya tuh langsung wah meledak. Karena kalau saya kan pengajar kitab suci, saya tuh fokus dalam pengajaran kitab suci di kampus. Sementara Pater Andre ini, kita sebutnya Pater Andre, beliau ini mengajar soal teologi. Nah, kami para dosen teologi ini, saya kebetulan menjadi kepala prodi. Kami bertanggung jawab untuk memperkenalkan ilmu teologi kepada umat. Apa sih itu teologi? Makanan apa sih? Belajar apa sih? Apa yang diolah? Ternyata kan belajar teologi sama belajar kitab suci berbeda. Romo, tolong dong Romo. Romo kan ahlinya, bukunya udah banyak sekali. Jurnal-jurnalnya juga sudah banyak. Apa beda belajar kitab suci sama belajar teologi? Coba tolong dijelaskan. Pasti teologi itu dasarnya kitab suci ya. Karena istilah teologi itu sendiri sebenarnya sudah mengandung sabda Tuhan. Theos dan logos. Ya, logos itu untuk mengatakan sabda Tuhan. Logos ilahi. Theos itu berarti Tuhan, Allah. Ya, maka teologi itu secara sederhana kita bahasakan berarti suatu pembelajaran tentang realitas ilahi, Allah. Tetapi dasarnya itu muncul dari istilah itu, dari sabda Tuhan. Jadi memang ada perbedaan tetapi tidak terpisahkan antara sabda Tuhan, firman Tuhan, dan teologi. Ya. Jadi kitab suci adalah salah satu fondasi orang berteologi. Betul. Fondasi orang berbicara tentang Allah. Betul. Selain kitab suci ada apa lagi Romo? Jadi selain kitab suci ada tradisi gereja. Ada tradisi gereja. Kemudian ada pemikiran para bapak gereja, ya, patristik. Kemudian kalau kita melihat dari teologi sistematik berkembang. Kemudian para teolog di abad pertengahan, kemudian abad modern, lalu abad kontemporer ya kita sekarang ini. Ya. Baik Romo, kan kalau kitab suci, wah umat beriman sudah banyak dengar. Tapi bagaimana dengan tradisi Romo? Apa sih itu tradisi sebetulnya? Apakah kitab suci adalah tradisi? Apakah tradisi membutuhkan kitab suci membutuhkan tradisi? Tapi tradisi itu apa Romo? Tradisi itu boleh dikatakan sesuatu yang justru lebih luas ya dari kitab suci bahkan ya. Bahkan kalau kita memberikan contoh, kalau kita merayakan Ekaristi, sebelum para penulis kitab suci berbicara tentang Ekaristi, malam perjamuan terakhir, jemaat sebelum itu sudah ya berdoa merayakan Ekaristi. Mengenangkan, menghadirkan, sudah hidup ya. Jadi kitab suci adalah bagian dari tradisi. Betul. Nah kan ada tuh Romo, tradisi tertulis, tradisi tidak tertulis. Betul ya. Jalan salib sama rosario itu di bagian mana sih Romo? Ya itu termasuk ya tradisi tidak tertulis ya. Tradisi tidak tertulis. Betul ya, karena tidak tertulis tapi hidup di dalam jemaat ya, dihayati sebagai devosi, sebagai doa. Maka doa-doa itu hidup ya, yang membuat iman jemaat itu hidup. Dan itu yang kemudian dibahasakan secara teologis ya. Jadi patokannya adalah gereja perdana, gereja para rasul, gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Atas dasar para rasul inilah mereka yang menjadi saksi mata, menjadi orang yang mendengar, orang yang mengalami Yesus Kristus ini melanjutkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, diajarkan secara lisan, terus menerus dihidupi oleh gereja perdana, terus ini tidak pernah putus. Tradisi itu kuncinya tidak pernah putus atau berkesinambungan. Betul. Nah, itu gimana Romo menjaga keberlangsungan tradisi itu? Jangan sampai ada tradisi yang hilang, tradisi yang nanti di pertengahan jalan itu ditambah-tambahin sehingga akan berbeda sekali dengan gereja perdana. Itu bagaimana menjaganya Romo? Sebetulnya gereja perdana sudah memberikan contoh kepada kita ya, bagaimana tradisi itu dijaga. Didoakan, dirayakan dalam perayaan jemaat ya, sehingga ketika diulang-ulangi, didaraskan, itu sudah menunjukkan bahwa jemaat meyakini inilah iman kami, iman akan Yesus Kristus, atau dirayakan dalam Ekaristi, membaca firman Tuhan, mendengarkannya, itu sesuatu yang dirayakan, diulang-ulangi supaya
tidak hidup ya. Dan itulah yang membuat tradisi itu hidup ya, terutama Sampai hidup hari di dalam ini. jemaat ya, sampai sekarang kita ini ya. Nah, umat yang sekarang tahun 2025, mereka itu perlu sebuah pegangan. Betul. Ini yang betul-betul tradisi dari para rasul tuh yang mana sih? Apakah tradisi itu juga berkembang? Nah ini dia. Saya yakin kan kalau koronka misalnya, doa koronka, atau devosi terhadap Krahimani Ilahi, atau juga rosario. Ya. Itu kan, apakah Romo para rasul dulu doa rosario? Apakah dulu para rasul jam 3 sore itu mengadakan koronka? Itu bagaimana tradisi yang dijaga, tapi dalam perkembangan waktu juga berkembang, Ya. diperkaya. Itu bagaimana menjelaskannya Romo? Salah satu contoh sederhana misalnya ya keyakinan kita, tradisi kita berbicara tentang figur Bunda Maria. Tetapi tentu saja misalnya doa rosario atau devosi-devosi lebih berkembang di abad pertengahan ya. Maka mulai dikenal misalnya dengan Fransiskan, dengan para Dominikan ya. Sebentar, abad pertengahan itu tahun berapa, 4 tahun berapa? Penonton Bible Learning nggak tahu Romo. Nah ini kita berbicara 1100, 1200 sampai ya 1300-an ya. 3 tahun itulah. Itu yang, abad pertengahan. Ya maksimal ya. Kenapa itu disebut abad pertengahan dan mengapa penting Romo di abad-abad seperti Ya, itu? jadi ini abad yang ada di antara zaman patristik ya, selesai dengan tahun 1000, kemudian 1100, 1200 sampai 300 itu disebut medieval ya, abad pertengahan. Nah, setelah itu baru kemudian pencerahan dan abad modern ya. Sekalian Tapi ini karena informasi ya. Karena Romo udah menyebut masa patristik, Ya, ya. mengapa penting di masa gereja mencari bentuk loh? Ya. Apa yang diwariskan oleh Tuhan Yesus itu kan di daerah Timur Tengah namanya Israel. Waktu itu gereja mengalami perkembangan, harus pindah tempat. Ya, Pusat kekristenan tidak lagi di Yerusalem saja, Ya. tapi di Konstantinopel, di Roma, betul, ya, ya. yang negaranya udah berbeda, budayanya berbeda, bahasanya berbeda, pola pikirnya berbeda. Itu kurang lebih yang mau dijawab di zaman patristik. Ya, jadi zaman patristik itu generasi yang paling dekat dengan generasi sesudah penulisan kitab suci, kita katakanlah. Jadi setelah penulisan tahun 100 begitu ya, kita katakanlah Injil Yohanes mulai dikenal begitu. Lalu kasih contoh seperti orang seperti Polikarpus dari Smyrna misalnya ya. Baru pernah dengar nih pasti nih. Dia adalah murid dari Yohanes ya, penulis Injil Yohanes itu. Dianggap dia mengembangkan, mempertahankan sesuatu yang dia kenal, dia yakini dari gurunya, dan kemudian dipertahankan dalam doa-doa dia. Dia adalah seorang martir, memberi kesaksian ketika dia akan dibunuh, ditanya, kamu mau membela siapa? Kaisar atau mengikuti Yesus Kristus? Dia mempertahankan imannya bahwa saya mengikuti Yesus Kristus. Nah ini bukan sesuatu yang tercatat di dalam kitab suci, tetapi menjadi kesaksian seorang martir yang terus memperkuat iman kita, diyakini, didoakan, dirayakan di dalam kurban misa misalnya. Kalau boleh kita menilai itu zaman-zaman terberat ya. Gereja dari harus melihat ke dalam dirinya, mencari identitas yang dari Yesus Kristus, tapi dibahasakan dengan bahasa yang berbeda. Dari Ibrani ke Yunani ke Latin, itu tuh nggak gampang loh. Kemudian juga pola pikir yang berbeda, mungkin sistem yang berbeda. Kalau orang-orang Yahudi melihat misalnya perjanjian lama dan perjanjian baru, itu mudah lah. Gereja sebagai kelanjutan dari umat Allah perjanjian lama. Tapi kan orang Yunani, tiba-tiba orang Roma, ini siapa? Tiba-tiba mewartakan satu tokoh yang antah berantah ini, katanya Tuhan, katanya Yesus, katanya juru selamat. Kata juru selamat aja itu kan akar muasalnya dari perjanjian lama. Ketika orang punya tradisi perjanjian lama, orang Yahudi, mereka itu aja mereka kesulitan kan. Betul, apalagi dari budaya lain, negara lain. Maka tidak heran berhadapan dengan kekaisaran Romawi, banyak era-era kemartiran pada waktu itu. Ya, kekristenan sebagai sekte baru atau sebagai biang rusuh atau ini agama baru, itu nggak mudah. Maka betul tadi dikatakan para patristik, bapak-bapak gereja ini betul-betul kita berhutang budi sama mereka. Mereka mampu membahasakan kembali, menjelaskan dengan
pola pikir yang berbeda. Selain tadi ada Polikarpus, ada siapa lagi Romo? Tokoh Mungkin di sini patristik. tokoh Justinus Martir menjadi penting ya. Justinus Martir. Ya, karena- Anda pasti nggak pernah dengar tuh. Karena dia dengan latar belakang Yunani, tetapi kemudian mengenal kekristenan. Ini menarik sekali. Kalau kita kembali ke istilah teologi tadi ya, theos logos. Orang Yunani meyakini ada logos, tapi logos itu suatu prinsip yang menjaga keseimbangan alam semesta. Sekarang oleh seorang Justinus dia katakan ya, logos ilahi. Apa yang menjadi dasar dari realitas ya firman Tuhan. Pada mulanya ya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Dan itu berarti dia membawa suatu perubahan ya, cara berpikir tadi tentang suatu prinsip, sekarang jelas tentang prinsip itu ya, apa yang dimaksud ya, sabda Tuhan, firman Tuhan. Maksudnya ya Yesus Kristus sendiri sebagai firman yang menjadi daging. Saya rasa inilah salah satu tradisi, warisan atau harta dari gereja yang mungkin nggak banyak dibahas di khotbah-khotbah. Kalau Romonya nggak dosen, mana ngomongin Justinus Martir misalnya, atau Betul, Polikarpus kayak tadi, Ya. atau tokoh-tokoh yang lain. Tapi berapa banyak umat yang belum tahu akan hal ini. Taunya, aduh ini bacaan dari Yohanes kok panjang banget di gereja. Nggak pernah tahu latar belakangnya. Kata kuncinya adalah bagaimana Yesus Kristus menemani gerejanya. Betul. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, Itu bagaimana ajaran Yesus 2000 tahun yang lalu dijaga oleh orang-orang yang luar biasa ini. Dan sungguh Roh Kudus menyertai. Maka jangan sampai harta benda yang membangun, mendampingi, menuntun gereja umat Allah ini sampai tahun 2025 dilupakan begitu saja. Inilah fondasi-fondasi yang luar biasa untuk sebuah bangunan gereja. Bukan sekedar bangunan material, Fisik, ya. kebakaran udah selesai, tapi iman yang dijaga. Betul-betul apa yang kita terima sekarang tahun 2025 sungguh-sungguh berakar pada ajaran para rasul. Nah, karena penonton Bible Learning banyak juga yang dari gereja Kristen, kita ada saat buah masa di mana ada zaman Luther ya. Saya nggak mau masuk pada polemik itu, tapi bagaimana seorang Dr. Andreas Atewolo, doktor teologi, melihat hal itu, melihat perpecahan, melihat skisma seperti itu dari kacamata seorang pater Ya. Andre itu gimana? Ya, ini pertanyaan yang cocok dengan kita sekarang ya. Kita sedang merayakan 1700 tahun Konsili Nisea I ya. Nikea. Ya, tahun 325. Dan kita di tahun 2025 ini merayakan 1700 tahun ya. Paus Fransiskus misalnya menyerukan berkali-kali bahwa dengan momentum 1700 tahun ya konsili ini ya, kita mau berdialog ya. Kita mau menghidupkan kembali spirit ekumene ya. Tidak lagi menimbulkan perpecahan, melihat perbedaan, tetapi terutama melihat bahwa yang menjadi sentral dari kekristenan kita ialah iman akan pribadi Yesus Kristus. Iman yang sama. Ya, iman yang sama. Jadi Ya, mencari simpul bersama nih sebelum pecah. Betul. Tahun berapa pecahnya, Pater? Jadi itu sekitar abad ke-6 ya muncul ke-6. reformasi ya. Abad ke-6. Abad ke-5, Nah, sorry ya. Reformasi Luther. Oh, sorry. 1500. 1500. Abad 5, abad 6 apa? Itu muncul. Ya belum lah. Ya, ya. Oke, jadi tahun Abad 1000 ke-15 ya, abad muncul. ke-15 itu kan pecah. Nah, bagaimana gereja, seluruh murid-murid Tuhan ya, Ya. yang sudah mungkin berdarah-darah, Ya. ada banyak korban, ada banyak perdebatan, ada banyak perpecahan, semakin dibahas perpecahannya semakin melukai kedua belah pihak kan. Ya. Nah, tadi dari Pater Andre kita belajar bahwa carilah simpul ketika keduanya ini masih bersama-sama. Betul ya. Menghormati masing-masing Ya. pribadi, tapi kita lihat semangat apa yang menyatukan pada akhirnya. Kalau cuma ritusnya, liturginya, doanya, lagunya, pemimpinnya itu udah terlalu banyak kembangannya. Tapi dari balik kembangan itu apa yang menjadi simpul. Nah, lahirlah, ditemukanlah Konsili Nisea. Konsili ekumenis yang pertama ya. Konsili ekumenis. Ya. Pater, apa yang menarik dari hasil dari Konsili Nisea yang orang sebut bilang syahadat Nisea? Nah, ini beberapa hal, tapi yang paling penting ialah bahwa konsili itu menegaskan keyakinan kita bahwa firman yang menjadi daging Yesus Kristus itu sejak awal mula ada bersama Bapa. Dia sehakikat dengan Bapa. Itu Dia- diakui oleh dia Luther ilahi. sekalipun kan? Ya, Luther ya. Bahwa Allah
putra menjadi daging, menjadi manusia sama seperti kita. Sungguh Allah, sungguh manusia. Dan dia setara dengan Bapa, ya. Setara dengan Bapa, tapi juga sungguh-sungguh manusia. Dalam hal itu kita sepakat semua murid-murid Tuhan, semua gereja. Jadi itulah yang harus kita perjuangkan bersama-sama, yang kita yakini bersama-sama. Lalu apa lagi dari Nisea yang tentu menarik? saja selain Konsili Nisea kan rumusan kredo yang kita terima bersama dalam tradisi gereja barat kan disebut kredo Nikea Konstantinopel. Itu dia. Dan itu berarti fondasi iman kita selain pusatnya pada Yesus Kristus, tetapi juga bahwa rumusan iman kita iman akan Allah Trinitas, ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Rumusan agak teknisnya ya 3 pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, satu kodrat, ya, satu dalam persekutuan kasih ilahi. Nah, ini yang mempersatukan menjadi dasar dari ya seluruh kekristenan kita. Apapun itu gereja kita, komunitas kelompok kita semua satu dalam iman akan Allah Trinitas. Menjadi bahasa bersama. Betul. Ya, jadi bisa duduk bersama kita ngobrol. Betul, daripada kita ngobrolin gedung gereja. Betul, daripada kok kamu nyanyinya kok gumbrang-gambreng. Kok kamu kok khotbahnya kok lesu misalnya. Tapi bahasa yang sama. Iman. Pada akhirnya iman akan Kristus. Iman akan Allah. Konsili Nisea itu tahun berapa tadi Pak Ter? 325. 325. Itulah saudara-saudara masa awal-awal gereja. Gereja mencari bentuk. Ketika berbicara kepada orang lain yang belum pernah mengenal Kristus. Yang belum pernah punya urat akar dari bangsa Yahudi. Agama Yahudi. Akhirnya gereja memperkenalkan siapa Allah. Bagaimana tata keselamatan. Betul nggak? Ini tata keselamatan gimana sih? Allah ada di atas, manusia di bumi ini. Bagaimana Allah mau menyelamatkan, bagaimana caranya. Dan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya, mewahyukan dirinya dengan bahasa kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, itu keindahan iman kita ya. Yes. Dia misteri yang begitu luhur, begitu tinggi, tetapi dia mau mengungkapkan dirinya ya. Menjadi manusia seperti kita, merasakan duka cita kita juga, terutama itu ya dengan peristiwa salib. Kita tahu Yesus menjadi teman seperjalanan kita, teman dalam penderitaan kita, bahkan dalam ketakutan kita akan maut. Menurut saya itu sesuatu yang sangat menyentuh hidup kita, cocok, relevan dengan iman kita, perjalanan sejarah kita terus menerus ya. Karena kita manusia adalah makhluk terbatas, kita takut akan kematian ya kalau kita mau jujur, tetapi kita tahu bahwa Yesus itu bangkit mengalahkan maut dan menyelamatkan kita. Dan luar biasanya Konsili Nisea ini menjadi bahasa bersama di tahun 2025 ini. Kalau saya lihat lewat beberapa gereja saudara-saudara kita yang Protestan, mereka juga menulis itu. 1700 Konsili Nisea yang dari gereja Katolik juga berbicara hal yang sama. Jadi melihat bukan bukan menyamak, mensederhanakan masalah, tetapi bagaimana duduk perkaranya ketika masih bersama, apa yang menjadi perjuangan oleh murid-murid Kristus. Nah, kemudian setelah masa reformasi, itu gereja babak belur luar biasa, skisma sana sini. Perbedaannya ya. Lalu masa apa lagi Romo setelah reformasi? Ya, setelah reformasi kita berada di era pencerahan ya, orang mengatakan begitu dengan kemajuan ilmu pengetahuan ya. Sekarang gereja bukan selain berhadapan dengan masalah dialog dengan gereja yang lain ya, masalah ekumene katakanlah, tapi juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, itu juga dihadapi oleh gereja dengan revolusi industri di zaman modern dan seterusnya. Konteks tantangan gereja itu dari masa ke masa selalu ya berubah ya. Apakah yang diwartakan oleh gereja, yang dihadirkan oleh gereja sungguh-sungguh menjawab tantangan umat setiap generasi? Tentu saja menurut saya kalau kita kembali kepada esensi iman kita, Yesus Kristus ya, firman yang menjadi daging, dan itu berarti kita tahu bahwa dia juga menyentuh pengalaman-pengalaman kita ya, terutama kalau kita merasakan pengalaman kita manusia, kadang kita ya merasakan sukacita, kadang kita merasakan duka cita. Kita butuh orang yang dekat dengan kita, memahami, mengerti, memberikan solusi kepada kita atau sekedar menjadi teman.
menurut saya itu sangat indah ditemukan dalam seorang Yesus yang menjadi teman hidup kita ya. Dia berpihak kepada orang miskin, dia melakukan mujizat-mujizat, dia mengajarkan dan melakukan hukum cinta kasih. Bukankah semuanya itu selalu relevan bagi kita manusia? Kita mungkin akan mengalami konteks yang berbeda, tetapi perjumpaan kita dengan sesama, kebutuhan kita akan orang yang dekat dengan kita, mengerti, membantu kita, bukankah terus-menerus? Dalam arti itu, ya, ciri keinsanian Yesus ini tetap menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Kalau umat dibiarkan begitu kan sulit ya Romo ya. Berarti tanggung jawab para pemimpin, para dosen seperti kita membuat apa yang diwartakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu tetap relevan sampai hari ini. Nah, kalau isu-isu kontemporer, isu-isu kekinian soal gereja dan tantangannya Romo, kan ada banyak ya, LGBT, ada anak muda nih mau diapain nih, nggak ke gereja, gereja buat mereka terlalu usang, nggak menarik lagi, karena ajarannya nggak dipahami, ajarannya nggak menarik, ajarannya udah ketinggalan zaman gitu ya, kan seringkali anak muda seperti itu. Lalu juga orang miskin, orang sakit, konteksnya meluas ya. Ternyata sudah ribuan tahun kekristenan ada di muka bumi ini nggak bisa juga menjawab kemiskinan, nggak membuat simsalabim nggak ada lagi orang miskin di muka bumi ini misalnya. Lalu juga para lansia, orang-orang marginal, kaum buruh, mereka ini begitu rentannya. Bagaimana seorang Dr. Andre atau Wolo bersikap akal hadi? Tantangan gereja membuat ajaran Yesus tetap relevan, menjawab masalah-masalah. Saya yakin yang tadi saya jawab, yang saya tadi berikan itu cuma sebagian kecil dari tantangan yang nyata. Belum nanti ada masalah moral, aborsi, belum nanti ada perceraian, belum nanti ada nikah muda, seks bebas, dan lain sebagainya. Dari segi ilmu teologi ya, terutama teologi dogmatik dalam hal ini ya, ada satu hal yang penting yang menanggapi apa yang ditanyakan oleh Romo Yosef itu ya. Itu yang biasanya disebut sebagai teologi harapan. Apa artinya itu? Kita tidak boleh putus asa ya. Yang namanya tantangan, ya, konteks yang berbeda, kesulitan hidup, tidak ada orang yang akan luput dari itu. Tetapi kita tidak boleh putus asa ya. Kita tidak boleh tidak memiliki harapan ya, hopeless ya. Itu sesuatu yang tidak cocok dengan iman Kristiani, karena iman Kristiani justru mengajarkan suatu kebajikan. Dan ini kita tahu juga Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik ya, spes non confundit, harapan itu tidak pernah mengecewakan. Pelan-pelan ya. Romo diketawain sama eyang-eyang, spes non confundit, ya, harapan tidak mengecewakan. Nah itu dia ya. Jadi itu untuk mengatakan apa ya? Berhadapan dengan banyak kesulitan dan tantangan hidup ya, kita harus tetap berpengharapan. Kita tetap mengusahakan sesuatu yang baik dan benar yang kita yakini ini cocok dengan iman kita. Nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip etis yang baik, ya, menjaga relasi dengan sesama, dialog dengan orang yang berbeda dengan kita. Kita tidak boleh lari dari prinsip-prinsip utama tentang nilai yang kita yakini. Saya kira itu juga ya harapan yang kalau teman-teman orang muda mengikuti pertemuan orang muda sedunia ya, yang wakil-wakilnya hadir di Vatikan ya, baru-baru ini dengan Paus Leo ke-14 itu ya, dia menyerukan dengan jelas ya, Anda teman-teman semua orang muda, Anda adalah garam dunia, adalah terang dunia. Itu berarti gereja menaruh harapan masa depannya pada Anda. Maka saya percaya bahwa teman-teman orang muda, di antara semua tantangan hidup, kesulitan yang Anda alami, dan juga di antara kemajuan yang begitu cepat, saya yakin bahwa di dalam diri Anda ada nilai, ada sesuatu yang esensial yang Anda pegang, dan itu tidak akan Anda lepaskan dan Anda berikan begitu saja kepada orang lain. Saya kira itu kekristenan berbicara tentang itu ya, suara hati Anda, nilai-nilai yang Anda yakini, suatu saat pasti akan menjadi pegangan bagi hidup Anda. Baik, terakhir dari saya soal evangelisasi baru. Gereja sadar apa yang sudah diwartakan selama 2000 tahun berhadapan dengan zaman yang berubah. Mungkin nggak bisa lagi tradisi ini dipertahankan bagaimanapun, dunia berubah. Cara-cara berevangelisasinya, isi evangelisasinya tetap sama, tetapi caranya. Nah, melihat Romo Yosef yang sibuknya minta ampun, lalu setiap jam 4:30 pagi bikin konten kayak begini,
Pater Bible Andre, learning, ya. saya ini harus berhenti jadi konten kreator di YouTube atau gimana sih Pater Andre? Kalau apa yang dilakukan Romo Yosef itu ya suatu cara pastoral ya, yang relevan dengan situasi kita. Inilah yang disebut dengan konteks ya. Ketika 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu ya konteksnya berbeda. Sekarang kita berada di suatu konteks yang lain, di mana ada kemajuan teknologi ya. Teknologi itu sesuatu yang ya, tidak buruk pada dirinya. Nah, maka kitalah yang harus mengolah diri kita, prinsip kita, cara pandang kita. Ya, salah satu yang digunakan dengan baik ya, oleh para konten kreator, salah satunya rekan saya Romo Yosef ini sesuatu yang baik. Saya sangat mendukung dan teman-teman ya bisa memberikan dukungan kepada Romo Yosef untuk semua upaya pastoral yang dia lakukan. Jadi juga termasuk Rumah Teduh Suryo ya yang juga disupport. Disupport oleh Romo. Jadi Yosef saya nggak boleh berhenti ya Pater ya. Jangan dong. Baik, menurut Anda seru nggak pembicaraan kami berdua? Kalau Anda mau lebih dalam lagi, Fakultas Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara akan mengadakan kursus online extension course dengan tema gereja bagi kaum rentan. Kaum rentannya tadi ya LGBT, orang muda, orang tua, lansia, orang sakit, buruh dan lain sebagainya. Kalau Anda mau ikut, silakan tiap hari Kamis jam 6 sore sampai jam 8, dimulai tanggal 28 Agustus sampai tanggal 11 September. Ketemu juga Pater Andre dan teman-teman saya yang tidak kalah luar biasanya dari Pater Andre. Imam-imam muda, ada profesor, ada doktor, pokoknya para dosen-dosen ini. Silakan bagi yang mau ikut langsung bergabung dengan link di bawah ini ya. Bye-bye, terima kasih Pater Andre. Terima kasih Romo Yosef. Sampai jumpa dengan teman-teman saya yang lain. Bye-bye.